Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur karena kita memiliki waktu yang baik hari ini. Puji Tuhan, ini minggu yang kedua kita boleh beribadah di dalam gereja. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, baik yang tidak bisa datang ke gereja, mari luangkan waktu bersama-sama di rumah, kumpulkan keluarga, supaya bisa ambil waktu untuk mengikuti ibadah dan menyembah Tuhan bersama-sama lewat ibadah di YouTube GKII Talitakum Senawan. Bagi kita yang bisa datang, mari kita datang menyembah Tuhan di gereja. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan dalam ibadah ini. Ada perjamuan kudus, setelah itu kita akan adakan sakramen baptisan. Ada seorang anak Tuhan yang percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang dulunya dia dari saudara kita Muslim, dan dia sendiri mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Ini buah pelayanan yang dilakukan selama Corona ini, dan puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan membaptis saudara kita ini pada minggu ini. Oleh karena itu, marilah kita mendukung dan mohon pertolongan Tuhan agar ibadah kita, baik yang di rumah maupun yang di gereja pada minggu ini, sungguh diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pribadi kita masing-masing, sehingga pada saat kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama datang bersekutu menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan pada saat pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita tinggalkan semua hal yang melintangi hidup kita, dan mari kita arahkan pandangan dan pikiran hati kita tertuju kepada Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur kami boleh kembali untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Engkau kuduskanlah kami, layakkanlah kami Bapa. Kami manusia yang lemah, terbatas, hina dan penuh dengan dosa. Tanpa pengampunan dan campur tangan Tuhan, kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Mari Tuhan menolong kami, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan pagi hari ini, Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu Bapa, agar semua hamba-Mu dan yang ambil bagian dalam pelayanan ini menjadi alat di tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan memakai kami, umat Tuhan yang datang menyembah dan saat ini juga menyembah Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati dan urapi, agar mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua fasilitas yang kami gunakan, Tuhan mengurapi dan memberkatinya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Allah. Bapa, hamba mentapiskan ibadah ini, serta mohon berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapa, inilah hati kami, inilah umat-Mu. Kami semua sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba mohon urapan dan kuasa mengurapi umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, baik yang di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberikan kekuatan dan pengetahuan, hikmat, agar kami boleh mendengar firman ini dan boleh menjadi pelaku dari firman ini. Hamba secara khusus menyadari diri terbatas adanya, manusia lemah, manusia hina. Mari Tuhan melayakkan hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan pagi hari ini, agar hamba boleh menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan perkataan Tuhan, maksud Tuhan sampai kepada umat Tuhan lewat pemberitaan ini. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan singkirkan. Biarlah sungguh-sungguh kebenaran Tuhan sampai dan kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba telah berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali menyembah Tuhan, dan secara khusus kita boleh belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang masih di rumah, yang mengikuti ibadah dan mendengarkan firman ini, mari kita memusatkan hati kita dengan tenang terarah kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja, kita bersyukur kita boleh bertatap muka satu sama lain, walaupun tidak seperti biasa kita, dan ada jarak-jarak yang diatur oleh pengurus jemaat dan mengikuti protokol kesehatan. Memang secara pribadi kita merasa risih, tetapi itu demi kebaikan dan kita mentaati protokol kesehatan yang diatur pemerintah. Baik, marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Saya membaca firman Tuhan ini untuk kita, berbunyi demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji nama Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, saya berikan temanya, orang percaya tampil cemerlang di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang percaya tampil cemerlang di hadapan Tuhan. Ini kelanjutan dari pembahasan firman Tuhan
sehubungan dengan tema menemukan pengharapan. Kita telah belajar firman Tuhan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Apa yang dia lakukan untuk kita, kita telah belajarnya pada minggu lalu. Dan hari ini, setelah Yesus datang kepada kita milik kepunyaannya, dia melakukan sesuatu buat kita sehingga kita tampil cemerlang di hadapan Tuhan. Perlu kita pahami apa definisi dari orang percaya itu. Kalau saya katakan orang percaya, itu artinya orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan menerima dia menjadi juru selamat secara pribadi dan tergabung dalam kumpulan yang menjadi pengikut Kristus. Orang percaya itu juga adalah orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Sedangkan cemerlang itu berbicara tentang masa depan orang percaya yang sangat indah, yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang percaya tampil cemerlang di hadapan Tuhan. Mari kita mengikuti apa penuturan ini dengan baik. Perhatikan baik-baik. Sebagai orang percaya, kita harus dan yakin dan optimis bahwa orang percaya akan tetap eksis hingga Yesus datang yang kedua kali ke dalam dunia ini menjemput kita orang-orang percaya yang saleh di hadapannya. Sekali lagi, orang percaya itu akan tetap eksis sampai Tuhan Yesus datang. Mengapa saya katakan itu dan mengajak kita harus percaya dan optimis? Karena ada banyak orang yang pesimis. Jangankan orang yang percaya, orang yang tidak percaya pun berkata demikian. Bahkan sering orang Kristen, di kalangan orang Kristen tidak sedikit juga ada. Bahkan saya pernah dengar hamba Tuhan dan orang-orang Kristen mengatakan, menganalisa kondisi orang percaya dari sisi biologis maupun dari cara-cara hidup. Ada yang memprediksi bahwa 2050 orang percaya sudah punah. Berani sekali dalam hati saya. Mengapa? Karena firman Tuhan ini katakan, kita harus yakin bahwa Yesus Kristus menyatakan dan memberikan keterangan kepada kita bahwa orang percaya itu akan tetap eksis dan cemerlang di hadapan Tuhan. Boleh jadi di hadapan manusia tidak cemerlang, tetapi bagi Tuhan kita cemerlang di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita memperhatikan baik-baik. Apa yang menjamin bahwa orang percaya akan tetap tampil cemerlang di hadapan Tuhan? Sekali lagi, apa yang menjamin bahwa orang percaya tetap akan tampil cemerlang di hadapan Tuhan? Berdasarkan ayat ini kita akan melihat dua hal yang membuat orang percaya itu tetap cemerlang. Yang pertama, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berkata, kasihilah. Ayat yang ke-25 bagian B. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang pertama, apa yang menjamin kita akan tetap eksis di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah mengasihi jemaat. Yesus telah mengasihi orang percaya. Ayat yang ke-25 ini. Ia telah mengasihi jemaat. Apa bukti dia telah mengasihi? Apa yang dia lakukan sebagai bukti dia mengasihi?
yaitu ia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Tidak gampang. Allah pencipta itu menjelma jadi manusia dan menjadi manusia yang hina, tetapi dia tidak berdosa. Kalau seorang presiden, jangankan presiden, bupati saja, setelah dia menjabat, kalau dia turun jadi ketua RT, itu sesuatu yang memalukan bagi, dan tidak mungkin dia mau. Bayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah yang maha kuasa, memiliki segala-galanya. Mengosongkan dirinya, meninggalkan surga, jadi manusia yang hina. Itulah Yesus Kristus. Dia menyerahkan dirinya bagi orang percaya, menyerahkan dirinya bagi gereja, umat Tuhan. Wow, luar biasa. Itu bukti kasih. Kasih Allah dinyatakan di situ. Kemudian bukti selanjutnya, ia menguduskan jemaat. Ayat yang ke-25, dia menguduskan jemaat. Kalau dia yang menguduskan kita, jemaat Tuhan ini, siapa yang mau bantah? Tidak akan ada yang berani bantah. Dan mengapa dia mau menguduskan? Karena dia mau. Karena aku mau. Kata firman Tuhan, siapa yang mau menghalang? Itu sebabnya kita akan tampil cemerlang. Sehingga dia katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Baik makhluk yang di langit maupun yang di bawah langit. Sesuatu makhluk lain, baik sengsara maupun apapun. Dalam Roma pasal 8. Wow, luar biasa. Dia menyerahkan dirinya bagi, menguduskan. Kemudian ia menyucikan jemaat dengan cara memandikan dengan air dan firman. Kalau menyucikan dengan memandikan, kalau sesuatu yang dimandikan itu betul-betul bersih. Kalau hanya membasuh, mungkin kurang bersih. Kalau memandikan, ia memberikan kelimpahan, menyucikan kita dengan kelimpahan, dengan air dan firman. Tidak ada yang dipakai untuk menyucikan di dunia ini yang paling bersih selain air. Kemudian tidak ada yang di atas dari firman itu sendiri. Kalau memandikan kita dengan air dan firman, tidak tanggung-tanggung. Itu sebabnya kita akan tetap tampil cemerlang. Walaupun orang katakan, wah akan begini, tetap orang percaya. Karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk kecemerlangan kita. Yesus sendiri yang menguduskan kita untuk kecemerlangan kita. Yesus sendiri yang menyucikan kita dengan kecemerlangannya. Yesus sendiri yang akan menguduskan dan menyucikan dan memandikan kita dengan air dan firman. Tidak ada yang dapat kita ragukan dengan kerja Tuhan yang begitu hebat, yang mengasihi kita, yang menjamin kita akan tampil cemerlang di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun orang katakan apa tentang, kalau engkau percaya Yesus Tuhan, terima dia jadi juru selamat, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan. Yang kedua, apa yang menjamin? Selain Yesus telah mengasihi jemaat, yang kedua, Yesus Kristus menempatkan jemaat di hadapannya. Sekali lagi yang kedua, Yesus Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dia memelihara kita, menuntun kita. Dan ayat ini katakan, dia menempatkan kita di hadapan dirinya. Artinya, dengan cara apa dia menempatkan kita di hadapannya? Mengapa? Karena dia yang memandang kita cemerlang.
Dia katakan di situ ayat yang ke-27, saya baca. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus mengatakan kita dan menaruh kita di hadapannya cemerlang, siapa yang mau bilang kita tidak cemerlang? Kemudian ayat yang ke-27 juga dia katakan, dia menempatkan kita cemerlang di hadapannya. Dia memandang kita tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Artinya di hadapan Tuhan Yesus dia menempatkan kita dan dia memandang kita cemerlang dan sangat sempurna di hadapannya. Dia menempatkan jemaat Tuhan kudus di hadapannya. Dia menempatkan jemaat Tuhan tidak bercela di hadapan. Wow, luar biasa. Mengapa? Karena dia sendiri yang mengerjakannya. Waktu dia datang mengasihi kita, posisi kita saat itu adalah orang berdosa dan tidak bernilai. Allah itu merendahkan dirinya, mengampuni kita saat kita tidak bernilai, pada saat kita cacat, pada saat kita tidak baik, pada saat kita mengkhianati Dia, pada saat kita meninggalkan Dia, pada saat kita hancur-hancuran. Pada saat itulah Yesus datang mengasihi kita dan mengatakan, engkau cemerlang di hadapan, engkau tanpa cacat, kerut atau serupa itu, engkau kudus di hadapanku, engkau tidak bercelah di hadapan. Kalau Yesus itu melihat kekurangan kita, kita ini tidak ada nilai. Demikianlah yang diungkapkan di sini. Dia mengumpamakan. Demikianlah seorang suami terhadap istrinya. Suami dan istri itu dua pribadi yang disatukan dan penuh dengan cacat, kerut, dan tidak cemerlang. Itu sebabnya sebagai suami istri, kalau kita mau rumah tangga kita baik, kalau mau rumah tangga kita rukun, kalau mau menikmati anugerah Tuhan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami harus menempatkan istri kita cemerlang di hadapan kita. Demikian juga seorang istri harus menempatkan suaminya cemerlang di hadapannya, memandang dia tanpa cacat dan kerut yang serupa, memandang pasangan kita itu kudus, memandang pasangan kita itu tidak bercela. Barulah kita akan menikmati damai sejahtera. Tetapi kalau kita memandang pasangan kita itu adalah penuh kelemahan, tutur kata, gerak gerik tidak sesuai harapan, maka sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Harus ada pengorbanan. Apa pengorbanan itu? Menempatkan pasangan kita cemerlang di hadapan kita. Artinya kita mengampuni. Hanya pengampunan yang dapat mencemerlangkan pasangan kita, mencemerlangkan orang lain di hadapan kita. Tetapi kalau kita tidak mencemerlangkan orang, sampai kapanpun, siapapun dia, tidak akan pernah benar di hadapan kita. Sebaik-baiknya Jokowi, kalau kita tidak menempatkan dia cemerlang, tetap perbuatan baiknya dikatakan perbuatan tidak baik. Ahok dan lain sebagai orang percaya dan pemerintah dimanapun berada, kalau kita katakan tidak baik, maka kita tidak akan mengalami kebaikan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita menempatkan orang lain cemerlang di hadapan kita, seperti Kristus menempatkan kita cemerlang di hadapan. Saya bangga sekali punya Tuhan. Saya yang sangat terbatas ini, saya yang sangat lemah ini, saya yang penuh dengan dosa ini, Tuhan dengan penuh kasih mengangkat saya, menaruh saya di hadapannya,
dan mengatakan, engkau cemerlang di hadapanku, engkau tanpa cacat dan kerut atau serupa itu di hadapanku, engkau kudus di hadapanku, engkau tidak bercela di hadapanku. Siapa yang mau katakan saya bercela di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan saya tidak bercela di hadapan, itu sebabnya saudara, kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu stres memikirkan kata orang tentang kita, karena yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang kita. Yesus Tuhan kita, Dia menempatkan kita cemerlang di hadapan karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya apapun situasi dunia ini, apapun kondisi yang sedang terjadi, apapun analisa, apapun prediksi orang tentang orang percaya, itu tidak bisa menggoyah janji Tuhan yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Karena Dia sendiri mengasihi kita, menyucikan kita dengan air dan firman, kemudian Dia menempatkan kita cemerlang di hadapannya, kita tetap eksis sampai akhir zaman. Amin. Kita tetap eksis sampai akhir zaman. Orang percaya akan terus berkembang, orang percaya akan terus menjalan, orang percaya terus mengembangkan diri, karena Kristus yang menuntun, memelihara, dan menempatkan kita cemerlang. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh bersyukur dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dia yang menjadikan kita cemerlang di hadapannya. Karena Dia mengasihi kita pada saat kita tidak bernilai, Dia menjadikan kita bernilai di hadapan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita mau pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa di dalam Yesus Kristus itu engkau menemukan pengharapan yang luar biasa. Di luar Yesus engkau tidak memiliki pengharapan. Hanya Yesus yang mewujudkan pengharapanmu itu sungguh ada. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang sungguh sempurna bagi kami. Hamba terbatas adanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang meneruskan firman ini ke dalam hati umat, dan mereka hidup cemerlang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memberkati setiap telinga yang mendengarkan firman ini, baik di rumah maupun di gereja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah setiap yang mendengarkan firman ini. Mereka boleh bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran itu. Hamba memeteraikan firman ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam hati dan pikiran kita, dan kita pun boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat pagi ini. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan di dalam buku Kemenangan Iman yang terdapat pada nomor 239, Intan dan Permata.
Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa dan syafaat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan firman yang kami dengarkan sungguh dapat bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Kristus. Kami juga telah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini Bapa, menjadi korban yang kudus, berkenan, harum di hadapan Tuhan. Dan mari Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan untuk setiap umat. Baik yang mengembalikan 10% dari penghasilan mereka hari ini, Tuhan memberkati. Yang memberikan persembahan secara sukarela maupun secara rutin, baik untuk pelayanan misi dan penginjilan, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Mbak juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan memulihkan. Biarlah mereka yang sakit dapatkan kekuatan dan kesembuhan yang baru dari Tuhan. Hamba berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Talitakum Sendawan ini. Setiap profesi masing-masing Tuhan memberkati mereka, baik sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, pelajar, pengusaha, apapun profesi umat-Mu, Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat dan kekuatan dan wibawa, serta memberikan hikmat buat mereka melaksanakan tugas. Mereka dapat diberkati lewat pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Hamba berdoa untuk mereka yang masih kecil, Tuhan mendidik, memberkati mereka masa pertumbuhan mereka. Mereka yang sudah pemuda, Tuhan memberkati perjuangan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi generasi muda yang tangguh dan kuat di zaman ini. Tuhan memberkati rencana dan masa depan mereka. Demikian juga hamba berdoa untuk semua kaum perkarya dan perkawan. Tuhan memberkati dan lengkapi dengan kuasa-Mu Bapa. Perkarya dan perkawan boleh berkarya, menjadi teladan yang baik dalam rumah tangga masing-masing, dan diberkati Tuhan. Demikian juga orang yang sudah lanjut usia, kakek dan nenek, Tuhan memberkati. Biarlah setiap mereka yang sudah lanjut usia diberikan kekuatan, penghiburan, ketenangan dalam menjalani masa tua, dan mereka boleh menikmati sukacita bersama keluarga dan menikmati masa tua di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pelayanan di dalam jemaat Talitakum ini. Tuhan memberkati semua program pelayanan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga pelayanan penginjilan, pelayanan misi lintas budaya. Tuhan memberkati saudari kami Mikal Eda yang diutus ke Vietnam. Tuhan memberkati keberadaannya saat ini. Tuhan lindungi dan jaga dan memberikan wibawa bagi dia. Demikian juga kebutuhannya setiap hari Tuhan penuhi. Hamba berdoa juga untuk pemerintahan Republik Indonesia ini. Bapak Presiden, Tuhan menolong, beri hikmat. Kami tahu bahwa banyak tantangan dan orang-orang yang berniat jahat untuk menggagalkan pemerintahan ini. Namun kami percaya Tuhan mampu menolong dan memberkati hamba-Mu. Semua jajaran dan menterinya Tuhan memberkati. Mereka sehati sepikir berjuang untuk negeri ini. Dan orang-orang jahat di negeri ini Tuhan, tolong supaya mereka boleh sadar dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua kegiatan dan pelayanan kami agar menghasilkan buah bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada akhirnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan beraktivitas pada minggu yang akan datang. Dengan pertolongan Tuhan hamba mohon, turunlah berkat dan rahmat Tuhan atas umat Tuhan hari ini. Damai sejahtera menjadi bagian. Hidupmu diberkati Tuhan, perbendaharaanmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Bapak hamba memeteraikan berkat Tuhan atas umat Tuhan, serta mengakhiri ibadah ini
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.